kita mulai kegiatan perkuliahan MK Dasar-Dasar Manajemen. Mata kuliah ini 2 SKS ya, 2 SKS kuliah dan 0 praktikum. Pada pertemuan 11 kita akan akan membahas beberapa materi. Namun sebelum itu saya coba perkenalkan di sini terkait skenario pembelajaran ya. Jadi kita akan mulai satu pendahuluan kurang lebih 15 menit. Pendahuluan ini berdoa, kemudian isi daftar hadir, kemudian kegiatan penugasan 20 menit, ada kegiatan diskusi, ada penjelasan dan pemaparan materi kurang lebih 20 menit, dan kegiatan penutup kurang lebih 5 menit ya. Nah, jumlahnya seluruh 100 menit. Baik, sebelum memulai ya, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebelum mulai Dengar, Pak. kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, ya. Akan saya sapa satu persatu ya dari kalian. Mudah-mudahan kalian hadir semua nih untuk kelas kelas apa? Kelas B ya. Kelas B. Oke. Kelas B, Pak. Iya, kelas D. Beta ya. Kelas B. Hadir, Bapak. Ada. Raise hand atau jawab ya. Hadir, Pak. Nah, ya. Hadir. Abdullah Riza. Ada? Abdullah Riza? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Audi. Hadir, Pak. Deras ya. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Lalas. Lalas hadir? Tadi absennya saya lihat ada. Hadir, Pak. Najwa. Nadiatus Salma. Ada? Najwa? Ada? Tadi ada ya? Oke. Roni. Roni, mana Roni? Salsa? Ya. Salsa? Ya. Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Kemudian Winda. Tadi ada. Winda Suci. Halo. Winda? Hadir, Bapak. Hadir. Hadir, Bapak. Oke, Muhammad Fakhiri. Hadir, Pak. Hadir. Ayuni Az-Zahra. Ya. Ayuni ada? Hadir, Bapak. Oke, bagus. Kemudian Ebi Chandra. Tadi ada saya lihat.
kendala sinyal. Ebi ada, Ebi? Halo? Ada. Oke. Habis Imelda. Hadir, Pak. Ya, Inaya. 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 Halo? Hadir, Pak. Lat- Hadir, Pak. Latifah ada? Latifah ada. Oke. Habis Latifah Lintang, sorry. Hadir, Bapak. Hadir. Ini harus ada yang dihapus dulu ya. Hadir, Pak. Ringan. Ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Habis Lintang, siapa tuh? Monica. Ada Monica? Dengar suara saya? Monica ada? Afifa. Ada. Oh, Monica ada. Rina Afifa. Hadir, Bapak. Lanjut ya. Oke. Hadir. Risma Aulia. Tina, ada Tina? Sakit, Bapak. Hadir. Anissa. Hadir, Pak. Anissa ada. Tegar. Hadir, Bapak. Tegar hadir, Pak. Kelas ini ada yang belum dipanggil? Mohon maaf, Bapak. Teraswati belum dipanggil. Oh, ada ya. Oke, udah saya absen, ada. Nah, udah saya catat. Lanjut. Koneksi kadang lambat. Lanjut ke kelas berikutnya. Nah, ini. Audia. Ada? Hadir, Bapak. Ada Ihlima. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Resa Ramadan. Hadir, Pak. Anggun Malangsari. Bagas, bagus. Hadir, Pak. Anggun ada, bagus ya Mbak. Hadir, Bapak. Kemudian Ada, Pak. Afifah. Ada. Firda Zakia. Hadir, Pak. Azkia. Ada? Bapak. Hadir, Pak. Ada. Oke. Muhammad. Pak, ada. Muhammad Abin. Ada? Muhammad Abin. Oke. Muhammad Rizki. Ada? Ragil. Hadir, Pak. Hadir. Rizki.
Alia. Salsabila. Hadir, Pak. Nah, Siti Nur Rahma. Hadir, Pak. Widyanda. Oke, ada Widyanda. Hadir, Pak. Widyat Adiatma. Hadir Bapak. Adiatma hadir, oke. Novita hadir. Adiatma. Oke. Adiatma hadir. Hadir, Pak. Margareta, ya, bagus. Adiatma ada. Margareta. Margareta Hadir, Bapak. hadir. Hadir, Pak. Ya. Mutiara Munira. Ada. Mutiara ini Hadir, Pak. ada. Lanjut. Ya, baik. Makasih. Kita lanjut. Ada lagi. Nah, ini. Owan Juan. Ada. Owan Juan. Ada nggak Owan Juan? Regina ada? Regina? Ada. Oke. Habis ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ini beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis hubungan fungsi manajemen tadi dengan faktor lingkungan strategis, ya. Ingat faktor lingkungan strategis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pembangunan. Nah, fungsi-fungsi manajemen. Bahkan bukan hanya fungsi nanti dikaitkan dengan unsur, ya, unsur dan prinsip manajemen. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu manajemen dalam kegiatan organisasi. Paling tidak dalam kegiatan organisasi kalian di kampus, ya. Kalian tentunya mengorganisasi. Paling tidak itu adalah organisasi kelas. Organisasi kelas, bahwa kalian mengelola itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini akan ada tayangan video, ya. Tayangan video singkat berikut. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, bisa mendengarkannya dengan baik. Pak Haji Udin memiliki sebuah lahan yang cukup luas. Dia berkeinginan untuk dibangun sebuah bangunan. Dia berpikir, kemana ya saya harus berkonsultasi? Kemudian beliau mendatangi seorang konsultan yang bergerak di bidang perencanaan bangunan. Dari hasil pertemuannya didapatkan gambar desain rencana pembangunan sebuah gedung. Pak Udin kemudian melakukan pengurugan lahan dan pemadatan lahan agar lahan tersebut siap untuk dilakukan pembangunan. Tahap selanjutnya Pak Udin mengumpulkan material yang cukup berkualitas. Di samping itu juga Pak Udin menghubungi beberapa para pekerja. Pak Udin memberikan arahan kepada para pekerja agar bisa bekerja sesuai dengan arahannya untuk melakukan pembangunan sebuah gedung. Para pekerja menjalankan perintah atas arahan Pak Haji Udin. Mereka saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk membangun sebuah gedung.
pada kesehariannya, Pak Udin melakukan pengawasan, monitoring, supervisi terhadap para pekerja yang sedang melakukan pembangunan gedung. Setelah sekian lama, akhirnya gedung itu bisa terbangun dengan kualitas yang memuaskan. Kini gedung itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik ya. Terdengar ya, terlihat. Kalian pada nyimak? Pada nyimak nggak? Halo? Ada Macet-macet Pak, kurang jelas suaranya. apanya yang kurang jelas? Macet-macet, Pak. Macet. Kalau gitu saya kirim. Buka video yang ada di sana aja, yang ada di grup ya, saya kirim. Udah saya kirim. Silakan sambil dipahami ya, sambil dibuka ulang ya. Karena ini keterbatasan waktu kalau diulang cukup lama. Kalian udah pada simpen semua ya, udah saya kirim. Iya, kadang macet-macet gitu sinyal ya. Ya, kadang gini sih ya, astagfirullah memang. Yang namanya online tuh. Nah, coba kalian perhatikan. Dari video tadi, ya, mini story. Coba lakukan analisis deskripsi singkat dalam bentuk narasi yang terkait dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan menggunakan implementasi teori fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry. Nah, ini waktunya maksimal 8 menit ya. Tadi udah kemakan 2 menit, jadi 6 menit lah. Kalau udah kalian tulis, silakan unggah di Google Classroom. Ada berapa fungsi manajemen yang menurut George Terry? Ada 4, Pak. Ada 4. Gunakan 4 teori ya, fungsi manajemen tadi menurut George Terry untuk memilah, menganalisis ya. Mana fungsi 1, mana fungsi 2, fungsi 3, kemudian fungsi 4 sehingga terwujud bangunan yang diidamkan oleh Pak Udin. Oleh Pak Haji Udin. Tulis dalam kertas, biasa difoto, PDF, kemudian upload. Ada 3 nanti yang harus kalian upload. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Silakan tulis. Kemudian difoto. Ya. Diupload. Oke, sebelum beranjak ke slide berikutnya, ada yang udah selesai jawabnya? Angkat tangan. Dari keempat tadi, misalnya fungsi 1 apa saja yang ada di gambar tadi, di video, fungsi 2 apa saja, fungsi 3, fungsi 4. Ada yang udah selesai? Boleh angkat tangan yang udah. Iya, masa dari sekian nggak ada. Roni, udah selesai Roni? Udah, Pak. Ya, coba Roni, kalau udah selesai bisa kalian paparkan ya. Roni paparkan ke kita semua. Kalau yang tadi udah di-upload ya silakan upload. Ayo Ron, terkait dengan pertanyaan ini. Baik, silakan Ron. Baik, terima kasih Bapak. Berdasarkan dari video tersebut,
adanya suatu fungsi manajemen yang terkait di dalamnya, baik itu mulai dari fungsi perencanaan, di mana dalam video tersebut yaitu rencananya ingin membuat suatu gedung sampai semua mempersiapkan semua alat bahan yang dibutuhkan serta desain pembangunan gedungnya. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi organizing, di mana orang tersebut memperkerjakan orang-orang atau tukang bangunan sesuai dengan keahliannya di bidang tersebut. Lalu ada fungsi directing atau pengarahan. Di situ ada arahan kepada para pekerja agar bekerja sesuai arahannya untuk membangun suatu gedung, agar membangun suatu gedung yang memang bagus dan diidamkan. Lalu adanya fungsi controlling, yaitu pengawasan yang berupa monitoring dan supervisi tadi sudah diungkapkan terhadap para pekerja yang sedang membangun gedung tersebut. Begitu, Pak. Oke, sehingga terwujudlah bangunan yang menjadi tujuan target dari pemilik lahan ya. Oke, masih ada yang mau nambahkan barangkali? Melengkapi atau gimana? Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Dari yang perempuan. Ayo. Yang biasa. Raise hand, ayo raise hand. Ayo raise hand. Kasih kesempatan. Tadi udah bagus, Roni. Barangkali ada yang saya punya pendapat. Atau susunan kalimat yang lain, boleh. Ayo raise hand. Jangan takut. Ya. Ayo. Anu lagi nih, tunjuk. Ya. Silakan Wiyanda Wahyu. Nah. Pak, untuk menambahkan apa yang sudah dipaparkan dari Roni. Iya, Bapak, izin masuk, Bapak. Bagus suaranya. Baik. Ya. Bapak izin masuk untuk menambahkan jawaban dari Roni tadi. Berdasarkan video mini story tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu sebentar Bapak. Ya, nggak usah tegang, santai tapi serius, ya. Nggak usah tegang, santai aja. Baik Bapak, izin melanjutkan. Yang pertama yaitu dari planning sendiri atau perencanaan. Pihak pemiliknya tersebut sudah merencanakan pembelian bahan-bahan yang berkualitas, kemudian mencari referensi mengenai bangunan dan bentuk bangunan yang diinginkan, kemudian mencari baik dari arsitektur maupun perancang arsitektur yang memang dapat diandalkan, kemudian dari organizing atau pengorganisasiannya sendiri itu tadi dalam pelaksanaan proses pembangunannya sendiri pihak pemilik itu memberikan arahan memberikan pengarahan atau pengorganisasian, menempatkan para pekerja-pekerja yang memang sudah handal dan sudah terbiasa dan sudah terverifikasi bahwa bisa mengerjakan dan menyelesaikan pengerjaan tersebut dengan baik. Kemudian actuating atau pelaksanaannya tersebut itu dalam pelaksanaannya pihak arsitektur tersebut
itu memberikan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan melakukan dari planning yang sudah direncanakan tersebut, melakukan sesuai dengan desain yang diminta oleh pemilik. Kemudian dari fungsi controlling atau pengawasannya itu sendiri itu tadi bahwa pemiliknya tidak lepas tangan, melainkan melakukan controlling setiap harinya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diidamkan. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, ulasannya. Saya kasih kesempatan barangkali masih ada yang mau berpendapat. Reza, mau? Enggak, Pak. Baik, kalau nggak ada lagi akan saya lanjutkan ya. Bagus, tadi uraian kalian nanti akan saya rangkum dari ketiga pertanyaan ini dalam satu penjelasan. Nah, ini. Tugas 2. Coba sebutkan lingkungan strategis yang mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan. Yaitu tujuannya tadi sebuah bangunan yang berkualitas pada video di atas. Lingkungan strategis. Saya tanya dulu sebelum kalian jawab. Lingkungan strategis ada berapa? Ayo. 2, Bapak. Ada 2. Apa dan apa? Dua, Bapak. Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Eksternal. Bagus sekali kalian. Coba kalian uraikan. Sebutkan dulu. Yang internal apa? Yang eksternalnya apa? Tuangkan di kertas, di PDF, biasa upload lagi. Nanti pada akhir-akhir kita verifikasi tugas. Kasih waktu 2 menit. Ya, cukup 2 menit. Karena gampang. Internal apa? Eksternalnya apa? Sebutkan aja ada berapa macam. Oke, udah? Udah ya, cukup ya. Nah, siapa yang mau raisen? Menyebutkan internalnya apa, eksternalnya apa? Ayo. Jangan lupa. Ya, Reza, jangan lupa di-upload yang sudah. Silakan Reza. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan video tersebut, setelah dianalisis, lingkungan strategis yang terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal, di mana analisis lingkungan internal ini diantaranya adalah sumber daya manusia, lalu keuangan atau anggaran, kemudian teknologi yang digunakan, dan infrastruktur. Lanjut. Eksternalnya? Ya, untuk analisis lingkungan strategis yang eksternal dalam pembangunan gedung di video tersebut itu bisa saja mencakup dari faktor mungkin politik, ekonomi, sosial, lalu lingkungan dan hukum yang berlaku dalam pembangunan gedung. Sudah, Bapak. Reza masih ada? Sudah cukup. Baik. Saya kasih kesempatan. Tadi laki-laki, sekarang yang perempuan. Barangkali ada pendapat lain. Silakan. Ayo raise hand. Ayo raise hand.
Anissa biasanya aktif. Anissa Nabila. Ayo. Ada? Iya Bapak. Anissa. Mohon maaf Bapak, jaringannya. Oh, jaringannya. Ya, sebisanya aja silakan jaringannya. Tapi terdengar bagus tadi. Gimana, Nisa mau nambahkan? Tadi yang disebutin Reza itu boleh diulang, dikompletin, ayo. Sebentar Bapak. Saya berharap semuanya bisa aktif ya, kalau nanti harus ditunjuk ya biar bergantian. Biar nggak terkumpul di salah seorang saja. Tapi tetap yang udah jawab pun harus konsentrasi, partisipasi jika dibutuhkan nanti. Silakan, Anissa. Kayaknya kurang lebih sama deh Pak sama Reza. Oh, pas. Nggak ada tambahan. Atau yang lain, silakan. Tidak Bapak. Yang lain silakan, kalau ada yang mau nambahkan deras, barangkali deras. Masih ada celah yang belum disampaikan tadi. Mana deras? Iya Pak. Ya, silakan, Neng. Ya. Yang nomor berapa ya Pak? Nomor 2 itu lingkungan strategis yang mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan. Banyak. Ada internalnya apa, eksternalnya apa. Mungkin izin menjawab ya Pak. Mungkin kalau untuk sebutkan lingkungan strategisnya yang mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan pada video di atas. Untuk lingkungan strategisnya kan karena itu terletak di depan kampus Unsika ya Pak. Karena kan itu di perumahan mahkota seperti kos-kosan. Jadi di depannya kan Unsika. Mungkin seperti itu Kak. Seperti itu Pak. Cukup, nggak ada tambahan lain. Sudah cukup Pak, terima kasih. Bagus untuk menambahkan. Baik ya, tidak akan saya ulas dulu deh. Tidak akan saya ulas dulu karena terkait dengan nomor 3-nya. Nah, coba dari tadi yang kalian sebut, baik internal ataupun eksternal, ya. Lanjut nih. Hubungan antara ketepatan waktu, ya. Misalnya contoh, tadi Pak Haji Udin untuk membangun itu mentargetkan 7 bulan bisa selesai. Ya, 7 bulan. Antara ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dengan berbagai lingkungan strategis yang mempengaruhinya tadi. Ya. Coba kalian uraikan eksternalnya seperti apa agar bisa tepat waktu. Internalnya seperti apa agar pekerjaan itu bisa tepat waktu. Silakan. Waktu 4 menit. Jadi dari faktor internal dan eksternal tadi yang kalian sebutkan, agar tepat waktu nih harus seperti apa? Contoh misalnya tadi kalau anggarannya harus seperti apa? Ya, faktor internal. Atau misalnya kayak pekerjanya harus seperti apa?
Ya, silakan. Kemudian juga eksternal. Ada yang nyebut tadi, ya, eksternal itu apa? Kondisi yang ada di luar, ketersediaan bahan material yang ada di luar, ya, yang ada di toko-toko bangunan misalnya, harus seperti apa agar penjadwalan pembangunan itu bisa ditaati. 7 bulan selesai, nggak molor. Ya, silakan dianalisis. Nah, ini kita menghubungkan satu fungsi, ya, dengan faktor-faktor lingkungan strategis. Jadi kalian dalam kehidupan nyata, ya, di luar kampus, berorganisasi ataupun memanage diri harus bisa mengidentifikasi seperti itu. Kemudian harus seperti apa agar kalian bisa sukses. Ya, sekarang masih semester 2. Masih panjang agar bisa sukses. Paling tidak 4-5 tahun lulus, kan itu. Kalian kelola lingkungan strategis itu agar bisa mendukung, bukan menghambat. Ya. Jadikan faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, dalam hal ini ketepatan waktu membangun 7 bulan supaya tidak molor. Baik, ada yang udah selesai, raise hand boleh? Jelaskan kaitan nomor 2 dan nomor 3. Untuk menjelaskan nomor 3 itu. Ya, silakan raise hand. Yang belum, ya, daripada saya tunjuk, ya, silakan Lalas Adelia. Baik Bapak, izin untuk menjelaskan. Untuk faktor internal sendiri itu hubungannya dengan ketepatan waktu pembangunan. Pertama, anggaran yang tersedia harus mencukupi agar pembangunan tidak terhambat. Yang kedua, SDM yang tersedia harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan sudah ahli dalam bidangnya. Terus yang ketiga, infrastruktur yang ada harus memadai agar pembangunan juga berjalan dengan lancar. Untuk faktor eksternalnya, teknologi yang digunakan itu harus memadai seperti adanya alat-alat berat yang dibutuhkan. Terus selanjutnya yaitu proses perizinan dari pemerintah sendiri itu tidak terhambat agar pembangunan tidak ada masalah Bapak, seperti masalah tanahnya, perizinan pembangunannya dan lainnya. Terima kasih. Sudah Bapak. Sudah Pak. Perizinan itu yang luarkan siapa, Lalas? Atau mengaitkan dengan instansi mana? Mungkin bisa dari pemerintah Bapak, untuk perizinan tanahnya. Tahu nggak pemerintahnya dinas apa? Kalau itu saya kurang tahu Bapak. Nah, ya, mangga. Ada yang tahu dinas apa yang luarkan perizinan? Oke, pernah dengar ada dinas penanaman modal dan perizinan satu atap? Atau satu pintu sekarang? Pernah ya? Dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu. Jadi yang mengeluarkan perizinan satu pintu itu. Tapi prosesnya melalui dinas apa? Proses awalnya agar izin bisa keluar. Dinas PU? PUPR. Ya. Kalau dulu dinas
dinasnya Cipta Karya. Jadi untuk mengeluarkan izin bangunan, pertama prosesnya dia harus berkoordinasi, Haji tadi. Koordinasi. Nah, itu ada fungsi koordinasi. Lakukan koordinasi dengan Dinas PUPR. PUPR memproses, kemudian berkas itu masuk ke Dinas Perizinan. Nah, baru Dinas Perizinan mengeluarkan IMB, izin mendirikan Oke, bagus. Tadi Adelia cukup lumayan banyak. Ada lagi satu lagi, boleh? Saya kasih kesempatan dua ya. Agri mau jelasin? Agri Milda, ada 2 Agri nih di sini. Agri Milda. Ya. Masih ada lagi beberapa faktor yang belum disebut. Internal apa satu aja dulu. Terus eksternalnya apa satu lagi? Boleh. Mau eksternal dulu boleh. Baik, Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Kalau pada lingkungan internalnya mungkin ada kondisi ekonomi itu sendiri ya, Pak. Jadi misalnya di situ kan dalam pembangunan kan ada konstruksi, pasti akan membutuhkan banyak biaya. Jadi misalnya semakin lama pembangunan, berarti akan semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan, gitu Pak. Terus satu lagi eksternalnya? Ya. Untuk eksternalnya pada teknologi, kemajuan teknologi sekarang kan sudah maju. Jadi untuk pembangunan sekarang bakal lebih cepat dikerjakannya gitu Pak. Jadi bakal semakin efisiensi ke ekonominya juga. Ya. Jadi yang udah masih ada lagi Agri. Sudah Pak, seperti itu saja. Bagus, sudah baik semuanya. Jadi itu beberapa faktor internal dan eksternal. Anggaran harus tersedia cukup. Ingat di gambar rencana yang dibuat oleh arsitektur, di sana ada disebut pasti material, jumlah uang, ya pasti disebut di situ. Karena untuk membangun harus ada material yang cukup, bahkan berkualitas. Ya. Jadi anggaran ini memegang peranan penting. Kalau material bisa ada di luar, bisa ada di dalam. Material yang masih ada di toko-toko bangunan itu faktor eksternal. Namun material-material yang sudah dibeli oleh Pak Haji tadi itu menjadi faktor internal yang harus dia kuasai, dia gunakan, ya. Kemudian termasuk para pekerja yang dia kelola harus benar-benar baik jumlah, kualitas ataupun disiplinnya. Nah, gimana kalau misalnya pekerjanya hari ini yang masuk 20 orang, kemudian besok 10 orang, kemudian berikutnya cuma 5 orang. Gimana kira-kira? Agri pemiliknya nih sebagai Pak Haji tadi, gimana? Akan senang, tidak senang, kecewa, atau kesel dengan pegawai yang tadi nggak disiplin, jumlahnya berubah-ubah, fluktuasinya terlalu besar? Gimana Agri? Kesal pasti Pak. Bisa. Iya. Itu nggak tercapai 7 bulan. Makanya harus disiplin pegawai. Harus dikelola dengan baik, ya. Agar metode kerja yang digunakan. Tentunya Agri kalau ingin bangun, kualitasnya pengen bagus atau pengen nggak bagus? Bagus pasti Pak. Bagus, Pak. Nah, di dalam gambar
ada ketentuan di dalam perincian yang dibuat oleh konsultan, pasti ada perincian spesifikasi bahan, gitu. Bahannya, pasirnya harus bagus, bersih, bebas tanah, bebas debu. Splitnya harus bersih. Nah, kalau pasir mengandung tanah, split mengandung debu, gimana kualitas bangunan? Jangan-jangan belum selesai membangun sudah pada 7 bulan, kan lumayan ya, agak panjang ya. Sudah pada sebagian ada yang ambrol, gitu. Kalau pasir tercampur tanah itu nggak akan bagus. Split misalnya tercampur debu dan apalagi ada tanahnya, nggak akan bagus. Metode kerja pasti ada komposisi bahan. Pasir. Pak Haji Udin memiliki sebuah lahan yang cukup luas. Dia bergaya terdengar ke sini. Nah, itu kalau ketentuan di RAB misalnya, perbandingan pasir dengan semen 1:6 untuk pasangan bata misalnya. Kalau pasirnya bagus itu akan bagus. Tapi pegawainya ditanya oleh Mi Agri ketika monitoring mewakili Pak Haji, itu semennya seberapa, pasirnya seberapa. Ternyata setelah dicek 1:7 atau 1:8. Gimana Agri? Kira-kira setuju atau tidak? Terdengar nggak suara saya? Kalau di silakan Agri. Milda ya namanya. Aduh, saya nyebutnya Agri terus, astagfirullah. Salah pemahaman. DI Agri itu agribisnis. Milda, sorry. Aduh ya Allah, astagfirullah ya, oke. Gimana Milda? Saya nyebut Agri aja pantesan diem. Milda. Kalau ketentuannya 1:6 pasir semennya, dia pegawainya ngaduknya 1:7, 1:8, gimana? Ditegur atau enggak? Ditegur, Pak. Tegur ya, supaya kembali sesuai dengan ketentuan. Nah, itu metode kerja, salah satu contoh metode kerja. Kemudian ada yang belum kalian sebut, faktor eksternal berpengaruh. Apa itu? Kalau hujan terus gimana? Deras. Cuaca, Pak. Nah, gimana Mil? Terganggu nggak? Bakal terganggu, Pak. Bisa jadi pegawainya juga banyak yang nggak datang kalau hujan. Terus mau melanjutkan tahapan pekerjaan, apalagi berkaitan dengan semen dan pasir, ya. Baru dipasang kena hujan, gimana? Ambrol, ya kan? Apalagi hujannya gede di Kerawang, tuh campur petir, ya kan? Ingat, campur petir, ada angin. Nah, itu cuaca, faktor eksternal sangat berpengaruh. Bisa-bisa kalau cuacanya nggak pas, prediksinya nggak bagus, nah ini apalagi kalau merencanakannya di musim hujan, bisa nggak bakal selesai 7 bulan, molor bisa 9 bulan. Nah, kalau 9 bulan dari rencana, biaya membengkak, iya toh? Biaya pasti membengkak. Belum fasilitas atau peralatan yang kena hujan bisa rusak. Nah, itu kerugian bakal terjadi. Oke, sampai sini paham. Jadi faktor tadi ya, lingkungan strategis dengan ketercapaian dari sisi waktu. Ada yang mau nanya sampai sini? Saya kasih kesempatan, ada yang mau nanya? Boleh nanya. Kalau enggak, kita lanjutkan. Pak mau nanya? Boleh, nggak akan dilarang. Ya. Kemarin ada yang nanya bagus. Ya. Sekarang mudah-mudahan muncul pertanyaan bagus. Nah ini, ya,
fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry: planning, organizing, actuating, controlling, dan bentuknya seperti siklus. Planning lagi, ya. Pasti ada planning lagi. Ketika bangunan itu sudah terwujud, Pak Haji tadi mikir, kalau tadi ada yang nyebut bangunan udah terwujud buat kontrakan, ya, pasti akan melakukan langkah berikutnya berupa apa? Kalau buat kontrakan, berupa apa yang dilakukan oleh Pak Haji tadi? Supaya kontrakan itu cepat dihuni, laku. Ayo, ada yang mau nanya? Ada yang menjawab? Tahap berikutnya, setelah bangunan jadi, Pak Haji tadi merencanakan apa? Agar bangunan tadi bisa dipakai. Marketing bukan, Pak. Siapa? Ada Muhammad Fadil. Marketing bukan, Pak. Kesempatan, silakan Anissa. Marketing bukan, Pak, pemasaran. Jadi buat iklan gitu. Iklan. Iya. Apalagi? Yang real, biasa kalian lihat coba di depan Unsika. Muhammad Rizky Fadil, tadi buka mikrofon. Fadil, Rizky Fadil, halo. Iya Pak, tadi pemasaran Pak, saya mau jawab. Pemasaran. Contoh realnya apa pemasaran? Tadi udah disebut. Ya. Tadi pasang iklan, promosi. Ya biasanya kan ditulis tuh, entah di depan gerbang, ya depan Unsika tuh, di kontrakan ini, atau di depan rumahnya tertera tulisan dikontrakan. Kontrakan masih kosong, masih tersedia. Nah, itu langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pak Haji tadi. Tentunya timing yang bagus, ya, bangunan itu bisa diselesaikan sebelum tahun ajaran baru berjalan. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau tahun ajaran baru banyak mahasiswa yang nyari kontrakan. Ya. Itu kesempatan, harus timingnya juga harus disesuaikan. Sehingga tidak tepuk sebelah tangan. Jangan sampai kalian nanti merencanakan membangun, bangunan udah jadi, ternyata mahasiswanya udah banyak yang masuk untuk kuliah. Sehingga mungkin masih ada sisa-sisa, tetapi itu tidak akan menjadi efektif dan efisien. Ingat tujuan dari menerapkan implementasi fungsi-fungsi manajemen, ya, ilmu manajemen ini tujuannya tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Oke, tahap selanjutnya. Nah ini, kalau kita lihat kurang lebih sama dengan slide tadi, tapi ini ada sedikit garis yang tegas. Itu ada garis yang tegas di keterangan, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Kemudian garis putus-putus menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Kalian pasti kalau yang garis yang tegas kayak siklus tadi udah paham. Sekarang saya minta penjelasan dari kalian. Ya. Dari kalian. Garis yang putus-putus menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Coba ada yang bisa memperjelas enggak? Ya. Yang belum nih siapa? Saya lihat. Aan, mana Aan? Aan? Ayo. Hadir Bapak. Pada
Baik Pak, mungkin ini pada fungsi organizing kan di dalamnya kan ada perekrutan tenaga kerja. Nah, itu ada hubungannya di dalam fungsi planningnya Pak. Di dalam fungsi planningnya itu ada merencanakan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, terus kualifikasinya apa aja. Jadi itu hubungannya Pak seperti itu. Kemudian ada directing. Nah, pada directing ini kan ada proses pengarahan. Kemudian di organizing kita sudah mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti di tahapan directing ini tenaga kerja tersebut diarahkan agar dapat bekerja dengan baik seperti itu Pak. Kemudian ada controllingnya, dievaluasi kembali para pekerja tersebut apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak seperti itu. Kalau bekerja dengan baik mungkin diberikan hadiah, kalau misal tidak bekerja dengan baik mungkin ada konsekuensinya seperti itu Pak. Cukup. Cukup, An. Cukup Pak. Nah, raise hand lagi yang mau nambahkan. Ayo. Yang aktif akan sangat bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi temannya. Saya minta Imelda Hutami. Imelda Hutami. Ayo. Ada Imelda? Raise hand atau tanggapi ada Imelda? Sebelum saya pindah ke kelas D. Imelda? Halo? Nggak ada? Imelda Hutami? Ayo, on kamera. Nggak ada, oke. Kita lanjutkan kelas D. Firda Zakia, ada nggak Firda Zakia? Ada Bapak. Bagus, silakan Neng. Firda Zakia. Baik Bapak, kalau menurut saya dari dari organizing ke planning itu misalkan kita ingin membuat suatu acara, pastikan susunan acara tuh disusun dulu ya Pak. Nah terus tuh berarti kita harus planningkan bagaimana waktu yang tepat untuk acara-acara yang akan dilaksanakan. Terus untuk dari directing ke organizing itu gimana? Yang directingnya berarti pengarahan, berarti gimana caranya dari yang directing ini si organizingnya ini bisa berjalan sesuai secara sistematis gitu Pak, sesuai yang sudah direncanakan dari awal, sesuai planning. Lalu dari controlling ke directing ini misal ini kita melakukan pengontrolan kepada yang memberikan arahan gitu, apakah acaranya itu sudah berjalan sesuai rencana atau belum gitu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Udah pinter-pinter nih. Jadi satu sama lain fungsi-fungsi itu tidak berdiri sendiri ya. Di dalam planning itu utama sekali, pasti akan memuat semuanya. Bagaimana menyusun orang-orangnya, bagaimana ketika menggambar, udah pasti disebut di situ, dicantumkan metode kerja, material apa yang dibutuhkan, uangnya berapa. Nah, ketika merencanakan udah pasti itu. Ada fungsi lain yaitu budgeting yang akan menurut Gulik ya dituangkan di situ. Merancang jumlah orang, kemudian yang seperti apa orang-orang yang akan dipekerjakan. Kan tentunya nggak asal-asalan. Kalau asal-asalan, nanti bangunannya nggak bagus.
bangunannya akan mudah rusak, ya. Bisa jadi waktunya juga molor. Makanya harus tepat mengorganising. Dan itu udah direncanakan jumlah orangnya berapa, satu hari memerlukan orang berapa yang bekerja, ya. Kemudian pasti di situ juga ada metode kerja yang disebut tadi metode kerja. Metode kerja ini ada metode kerja bagian dari tahapan di implementasi nanti. Seperti contoh tadi, komposisi semen, pasir. Udah disebutkan di planning, di gambar. Ya, nanti pas pelaksanaannya harus sesuai dengan komposisi yang udah dicantumkan. Itu metode kerja. Menggunakan alat apa saja. Nah, kalau ngaduk misal cor-coran, supaya komposisinya homogen, rata, pasir, semen, split, kemudian kekentalannya air, biasanya digunakan apa alat? Molen. Nah, itu udah tertuang di planning. Kemudian itu bagian dari metode kerja. Nah, metode kerjanya gimana? Tadi yang terkait dengan teknologi juga. Ada nanti diterapkan, harus dijalankan di actuating. Ya. Jadi ketika seseorang merencanakan sesuatu tidak berdiri sendiri, pasti menyangkut fungsi-fungsi yang lain. Ya. Nah, demikian juga Pak Haji ketika melakukan controlling. Kontrol, apanya yang dikontrol? Materialnya cukup tersedia tidak? Orang bekerjanya, jumlahnya, skillnya, progresnya, progres pembangunannya, ya, progres pembangunan terkait dengan apa? Actuating, gitu. Kontrol jumlah orangnya terkait dengan apa? Organizing, ya. Tentunya Pak Haji ngontrol juga keuangannya, ya. Ya, sejauh mana nih uangnya habis sudah sekian, bangunannya harus udah berdiri seperti apa. Nah, mengkaitkan manajemen keuangan dengan manajemen planning sama manajemen pelaksanaan. Jadi semuanya itu saling berhubungan, nggak bisa berdiri. Kalian udah cukup baik tadi, pintar-pintar menjawab ya. Kita lanjutkan. Ada yang mau nanya sampai sini? Barangkali ada yang mau nanya, saya persilakan. Ayo. Nah, ini bahan diskusi, ya. Oke. Organisasi. Nah, ini pertanyaan. Organisasi seperti apa yang mengelola atau menjalankan fungsi seperti tersebut di video mini tadi? Ayo. Bentuk organisasinya seperti apa? Dias Afifah, ada nggak Dias Afifah? Kelas D. Ada nggak? Jawab ada dulu, nanti ayo jangan takut. Ada? Dias? Dias Afifah? Halo? Ada, Pak. Nah, coba on kamera dong semua, biar lebih komunikatif. Nah, sekarang saya tanya, pekerjaan itu kalau kita lihat dalam istilah pembangunan atau kerjasama, ada istilah swakelola, tapi kalian juga pernah dengar pekerjaan yang dikontraktualkan atau diborongkan. Pernah dengar? Kerja borongan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Bapak. Pernah. Anggap kalau ini kerjanya diborongkan. Seperti apa organisasinya? Nah, tentunya ada organisasi nih yang memborong pekerjaannya Pak Haji tadi. Bentuknya seperti apa? Izin menjawab, Pak. Apa perusahaan konstruksi? Nah, betul, perusahaan konstruksi. Ya, bentuknya bisa perusahaan. Ada CV, ya. Ada PT, ya. Boleh nggak koperasi? Boleh, kalau punya kemampuan, ya. Punya kemampuan, punya kualifikasi dan kompetensi di bidang itu orang-orang.
Boleh nggak Pak? Misalnya yayasan, boleh. Kalau punya kompetensi. Ya, jadi bentuk-bentuk organisasi banyak. Boleh nggak Pak yang BUMN? Boleh. Kan banyak BUMN bergerak di bidang konstruksi ya. Kalau kalian lihat di orang bangun jalan tol, ada contoh Waskita Karya tuh, ya, dan sebagainya. Selain Waskita ada lagi Wika, ya, Wijaya Karya. Ada lagi misalnya PPI, ya, dan sebagainya. Coba lihat di jalan tol, di jalan layang, yang lihat stempel-stempelnya. Ada Wika, ada Waskita, ada macam-macam lah. Saya nggak hafal nyebutinnya. Nah itu bentuk-bentuk organisasi yang kalau mau dikontraktualkan. Kalau swakelola pun boleh. Biasanya kalau swakelola ada ini rombongannya, ya, pakai rombongan tanpa bentuk organisasi, tanpa nama, ya, grup aja rombongan. Baik, ada yang mau nanya sampai sini sebelum saya lanjut? Ayo, kemarin bagus ada yang bertanya. Bagaimana kalian menganalisis hubungan antara penggunaan unsur-unsur manajemen dengan fungsi-fungsi manajemen? Ayo, ada yang mau jawab? Unsur manajemen ada berapa? Unsur manajemen ada berapa? 6, Pak. 6. Ya. Nah, silakan raise hand. Hubungkan 6 unsur manajemen dengan fungsi. Wah, itu siapa? Muhammad Rizky ya? Silakan. Yang raise hand. Iya, Pak. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama ada man. Terus yang kedua ada money. Betul. Yang ketiga ada material. Yang keempat ada mesin. Yang kelima ada method. Yang keenam ada market. Kaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen tadi. 6 itu. Man, seperti apa? Main itu ini Pak, SDM-nya bukan Pak? Ya, betul. Ya, di fungsi manajemen menempati mana gitu kan. Di planning ada nggak, men? Di planning, sebentar Pak. Di ini studi kasusnya tentang ini kan Pak, yang mini story tadi. Itu aja, nggak usah kayak lain-lain. Di planning itu ada ini Pak, para pekerjanya. Di planning para pekerja. Kalau Pak Haji dengan arsitektur di planning bukan? Pak Haji dengan arsitektur. Iya Pak, di planning Pak. Dia kan kayak apa, merencanakan buat bikin desain. Iya, membutuhkan men di situ, manusia. Nah, kemudian di organizing ada men? Ada pasti. Kalau di perencanaan itu Pak, kalau di perencanaan Pak Hajiuddin ini Pak, memanggil para pekerja. Bisa nggak Pak? Termasuk nanti di memanggil para pekerja, ya. Terus di staffingnya, di organizingnya, men pasti ada. Di actuating-nya itu ini Pak, para pekerja mulai membangun dari pengerukan tanah. Ya. Terus untuk controlling-nya itu Pak Judin melakukan ini, pengawasan terhadap ini pekerjaan para pekerja. Ya. Silakan kalau masih lanjut terus
tambah perdalam. Tadi baru money. Itu saja Pak. Sudah. Oke, siapa? Ntar dulu Pak. Kalau untuk money-nya itu anggarannya itu di planning itu Pak Judin bisa ini Pak buat ngerencanain pembelian material. Tuh. Konsultan dibayar nggak? Aset ya? Dibayar Pak. Dibayar, ya kan? Orang bekerja. Ya. Nah, terus di mana lagi? Silahkan. Kayak money. Untuk ini switching-nya itu Pak Judin ini Pak kayak nyewa alat buat pengerukan tanah gitu, meratakan tanah. Betul, ada nyewa alat-alat berat, betul, bagus. Ya, di situ ada metode kerja menggunakan alat berat dan alat beratnya nyewa pakai uang. Lanjut. Money ada di Mungkin itu saja Pak. Ya? Itu aja Pak dari saya Pak. Ya, Nah sekarang habis money masih ada material, mesin, metode, dan market. Ayo siapa yang mau jawab? Raise hand. Ayu nih, saya pengen dengar suaranya nih Ayu nih. Ayu nih, ada nggak Ayu nih? Ada. On kamera Neng. Ayu nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. On kamera Neng. Silakan. Oke. Kan kelihatan tuh wajah cantiknya Ayu nih. Kalau on kamera, ya. Silakan Neng. Masih ada yang lain unsurnya, yaitu ada material, mesin, metode, dan market. Ayo. Material, hubungannya dengan fungsi yang lain. Apa? Material itu apa sih, Neng? Ayo nih. Sebutkan contohnya. Material. Yang termasuk material apa saja? Yang tadi di mini story. Yang material tadi di mini story tadi apa aja? Contohnya seperti alat dan bahan bangunan ya gitu, seperti pasir, batu bata, semen, terus kerikil, dan yang apa lagi ya? Kalau peralatannya itu contohnya seperti cangkul, lalu ember, lalu pengaduk semen. Apa sih yang ya pengaduk semen? Ya, pasien malam seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan fungsi manajemennya di mana? Barang-barang tadi, bahan material, kemudian peralatan, di mana dikaitkan dengan fungsi manajemennya? Kan digunakan tuh. Ayo, kamera anunya, mic-nya dibuka. Kalau mute, nggak dengar. Kalau itu tuh terdapat di fungsi organizing seperti itu ya Pak ya? Terus pas pelaksanaan dipakai nggak? Pas pelaksanaan pembangunan actuating dipakai nggak? Ya Pak, dipakai Pak. Digunakan kan? Jadi lebih banyak di actuating digunakan. Bahan, alat, ya. Masih ada yang lain, Yun? Tambahkan? Atau cukup? Sudah Pak. Oke. Nah masih ada dua lagi. Ya. Tadi mesin dan bahan. Metode sekarang. Metode dan market. Siapa ya? Raise hand.
Metode dan market. Ya. Saya kembali. Nah, ini. Siapa ya? Muhammad Abin, ada nggak Muhammad Abin? Muhammad Abin? Halo? Muhammad Abin? Boleh tanggapi pendapat teman yang lain. Ada, Pak. Ya, silakan Muhammad Abin. Tanggapi teman yang lain yang Benar, Pak. kalau mau. Nah, dengan ini nih. Boleh metode kan terkait juga dengan bahan alat. Ya. Contoh bentuknya metode seperti apa metode kerja. Tadi udah saya sebagian jelaskan. Ya. Metode kerja. Sekarang saya tanya Bin. Sebelum Pak Haji membangun apa dulu yang dipersiapkan? Dia siapin lahannya dulu. Lahannya diapakan, Bin? Dikosongin dulu, Pak. Kosongin, terus diapain, Bin? Terus dia beli alat dan bahannya, Pak. Ya. Yang tadi ada itu tuh, ada alat-alat berat tuh diapakan tuh? Di ini, Pak, apa? Dijadiin bangunan. Sebelum bangunan, masih persiapan. Yang ada stump, slender, grader, merah tuh tadinya kan masih banyak tumbuhan, terus ikan. Nah, itu metode kerja. Terus diapa? Diuruk ya. Diuruk, dibikin ini apa ya? Yang ke bawah tanah teh, Pak. Iya, diuruk dulu. Terus apa? Habis diuruk, mulai bangun apa lagi? Bikin pondasi gitu, Pak. Pondasi, ya kan? Nggak mungkin langsung tembok, ya, Pak. Pondasi. Ya, itu tahapan metode kerja. Apalagi termasuk dengan habis bikin pondasi. Kalau komposisi bahan, metode bukan? Bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, komposisi bahan. Berapa digunakan pasir dengan semen, ya kan? Kemudian metode kerja bukan? Misalnya penggunaan alat water pass. Tahu fungsinya water pass? Ayo, tahu water pass? Tahu nggak water pass? Ada yang tahu nggak water pass fungsinya? Cari kamu gambarnya water pass seperti apa. Nah, fungsinya untuk apa? Itu salah satu metode agar permukaan atau dinding juga bisa rata dan tegak, lurus, enggak? Misalnya kalau masang lantai supaya enggak timbul tenggelam. Nah, pakai water pass kan ditimbang. Masang bata juga supaya lurus ditimbang. Baru tarik benang dan pernah nggak memperhatikan orang bangun? Bin? Abin? Lah, hilang. Nah, itu metode kerja ya, penggunaan water pass. Supaya apa? Hasilnya kalau untuk lantai menjadi rata. Kalau untuk masang bata supaya lurus. Ketika masang jendela atau apa namanya? Pintu ya, supaya tegak lurus, nggak miring. Nah, kalau miring resikonya nggak bagus. Ya, Bin? Ada lagi, Bin? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi, Pak, kepencet keluar, Pak. Tadinya mau aktifin ini. Iya, Pak. Ada tambahan lagi, Bin? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Ada, oke. Satu lagi market.
Nah, contoh market. Siapa nih? Audia Silva. Tahu Audia Silva orangnya yang seperti apa? Ya udah lama Pak, jangan ditentang lagi jelek Pak, jadi kalau on putus suaranya. Ya, silakan. Kalau market mungkin contohnya itu strategi penjualannya Pak, misalkan itu pembangunan perumahan atau kos-kosan seperti itu Pak. Ya, tadi contoh realnya dengan apa? Agar bisa laku dijual. Jual dalam arti dipasarkan, dimanfaatkan ya. Tadi kalau untuk kos-kosan, gimana? Membuat strategi pemasaran Pak. Misalkan, ya seperti itu. Strategi apa? Misalkan kayak bagaimana cara mempromosikannya, terus menentukan harganya yang sesuai seperti itu Pak. Terjangkau ya, mahasiswa kalau kos-kosan. Iya Pak. Oke, baik. Masih ada lagi Audi tambahan? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, waktu masih 20 menit ya. Nah, ini yang tadi kita bahas, unsur-unsur manajemen. Kalian sudah bisa menjelaskannya dengan baik. Lanjut. Nah, ini ada 14 prinsip menurut Fayol, Henry Fayol, ahli administrasi dan manajemen. 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja ada di mana? Contoh yang tadi. Ayo, raise hand. 5. Ada di mana pembagian kerja? Nah, Roni boleh, Roni. Tadi. Ada pada organizing atau di staffing ya Pak. Iya kan, ada pada organizing, staffing, ya ada pembagian. Kemudian wewenang ada di mana? Di ministry tadi. Siapa yang punya wewenang? 5, coba mana 5? Az-Zahra ada? Ada Pak. Nah, di mana Neng? Ketika ada wewenang. Ada di pengarahan Pak, karena memberi perintah misalnya tadi kan pada video tadi kan Pak Udin yang membangun kos-kosan. Nah, Pak Udin ini memberi pengarahan kepada pekerjanya itu pekerjaan yang dilakukan itu harus seperti apa, seperti itu Pak. Ya, ada lagi? 5 masih ada yang mau ditambahkan? Mungkin itu saja Pak. Oke. Yang punya kewenangan 1 Pak Haji Udin pada semuanya, ya. Ada lagi kepala tukang, ketua rombongan kerja, ya, dia punya kewenangan kepada anak buahnya, membagi tugas, ngatur, berkoordinasi, ya. Bisa juga kepala tukang itu negur anak buahnya, ya. Jadi itu. Disiplin, respek dan ketaatan pada peranan dan tujuan agar bisa tercapai. Ya, disiplin di mana? Silakan. Najwa udah pernah Najwa? Ada nggak Najwa? Najwa? Pengen dengar suaranya Najwa? Halo? Ayo pada on kamera. Ayo. Najwa. Ada? Nggak ada? Oh, kalau diundang nggak ada ya. Oke. Margareta. Saya pengen tahu Margareta yang. Ayo. Margareta, ada? Nggak ada? Waduh. Anggun, Ridi udah belum jawab Anggun? Silakan. Belum, Pak. Disiplin seperti apa? Untuk disiplin, mungkin terdapat dalam fungsi manajemen, terdapat dalam pelaksanaan ya Pak, di mana para pekerja harus sesuai dengan
para pekerja harus bekerja sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh atasannya, di mana wewenang atau atasannya sendiri di sini itu dipegang oleh Pak Udin. Ya, disiplin, setiap pekerja harus mengikuti aturan main. Ya. Oke. Kesatuan perintah seperti apa? Kesatuan perintah, instruksi dari seorang atas. Ya. Tadi Akila masuk. Mana Akila? Akila, udah on? Biasanya aktif Akila nih. Mana Akila? Gak dengar Akila. Ayo kesatuan perintah. Biar bisa cepat. Supaya selesai tepat waktu. Akila, nggak ada. Tadi masuk Akila. Nah, silakan Resa. Iya baik Pak, mungkin untuk kesatuan perintah ini Resa Ram. Ramadan. Lanjut. Oke Pak, untuk kesatuan perintah ini mungkin sama dengan wewenang ya Pak. Di mana kita dalam satu komando oleh pimpinan, mungkin kalau dari kasus tadi itu apa namanya Pak Haji itu sendiri, dan tadi yang Bapak sebutkan itu tukang kepala konstruksinya gitu Pak. Jadi supaya kita ini terarah dan tidak miskomunikasi dalam membangun kos-kosan tadi itu Pak. Jadi sesuai dengan planning yang sudah direncanakan. Bagus. Sama nih kayaknya kesatuan pengarahan juga mirip-mirip ya. Jadi sentralisasi ada di Pak Haji. Nah, di bawah Pak Haji Udin ada kepala tukang. Kepala tukang juga berhak memerintahkan kepada para anggotanya, ngarahkan, ya, tentunya menerjemahkan atau meneruskan instruksi dari Pak Haji tadi. Kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, ya. Nah, prinsip ini ya bahwa tidak boleh ada salah seorang yang merasa punya kepentingan lebih. Nah, di situ ada kebersamaan dalam mencapai tujuan. Satu sama lain harus rasa memiliki. Gak boleh satu orang menonjol, ingin merasa diperhatikan lebih, ya. Oke, balas jasa. Contoh balas jasa nih apa? Ya. Balas jasa. Apa sih balas jasa tuh? Gaji Pak kepada pekerja. Seperti apa contohnya di situ? Gaji. Pekerja di. Mungkin bisa kalau dalam kasus tadi Pak Haji ini kan yang sebagai pimpinan tertinggi ya. Nah, dia otomatis harus menggaji para karyawannya, meliputi kepala tukang dan tukang itu sendiri. Terus juga kalau misalkan Pak Haji ini kan pasti otomatis pakai apa itu Pak namanya kalau suka mendesain tempat itu. Arsitek tuh. Iya, arsitek. Nah, otomatis iya harus dibayar Pak seperti itu. Terus juga kalau misalkan Pak Haji ini kan menyewa alat-alat konstruksi, otomatis juga harus membayarnya. Terus termasuk juga IMB ya. IMB harus dibayar. Gitu. Ada tarifnya. Pak Haji mendapat surat izin mendirikan bangunan. Pak Haji punya kewajiban untuk membayar. Itu balas jasa. Sentralisasi ya kurang lebih tadi. Kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, tersentralisasi di Pak Haji. Garis wewenang. Nah, gambarkan garis wewenang.
Ilustrasi. Siapa ya? Ayo, Novita. Ada nggak Novita Ramadianti? Ayo, Novita. Ayo. Jangan-jangan nggak ada. Nggak ada ya? Tegar ada nggak? Tadi Tegar ada? Silakan, Neng. Novita. Bisa on kamera, Neng. Garis wewenang. Dia punya wewenang terhadap siapa? Garis wewenangnya mungkin si Pak Hajinya tadi Pak yang sebagai tingkat tertinggi dalam pembangunan ini. Terus juga mungkin ada tadi wewenang dari luar kayak atas perizinan itu kan harus mengikuti wewenang kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Terus? Iya. Itu misalnya tadi dari si ngambil pemborong pekerja ini dia punya dari PT, nah itu kan pasti juga ada mengikuti wewenang di dalam PT itu sendiri. Terus juga saat kita pertama tadi di planning ada perencanaan denah, itu juga kan ada si yang CV ini juga punya wewenang dari CV itu sendiri di arsitekturnya kayak gitu Pak. Pintar-pintar. Nah, sekarang order. Seperti apa order? Sumber daya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Sumber dayanya apa? Supaya bisa menjalankan tadi tepat pada waktunya dengan kualitas yang memuaskan. Ayo. Sumber daya. Order, pesanan. Ayo, siapa? Mutiara Munira. Udah? Iya, Bapak. Sumber daya manusia termasuk nggak ya, Pak? Ya boleh aja, silakan. Uraikan. Misalkan sumber daya manusia gitu di waktu yang tepat tuh misalkan kalau misalkan waktunya istirahat ya istirahat gitu, Pak. Terus si sumber daya manusianya juga nggak melenceng gitu, Pak. Misalkan ya bekerja gitu, Pak. Nah, material perlu tepat waktu nggak? Iya, perlu, Pak. Tepat waktu, tepat jumlah, ya tuh kualitas. Kalau enggak nanti nggak selesai. Masih ada Mutiara? Nah, sudah mungkin itu saja, Pak. Keadilan nih penting ya. Seorang Pak Haji tadi nggak boleh mendiskriminasikan karyawannya. Misalnya ada yang didiskriminasi. Pak, gimana kalau karyawannya males? Nah, ya itu mah pengecualian. Kalau malas ya ditegur. Tapi dalam bimbingan, dalam arahan yang dalam kondisi normal, Pak Haji harus melakukan persamaan satu sama lain. Nggak boleh membedakan, nggak boleh ada diskriminasi. Adil. Termasuk di dalam pembagian salary. Ya, sesuai dengan ketentuan, adil. Stabilitas staf, maksudnya apa? Ya. Ada Salsa Sabila? Salsa Sabila ada? Maksudnya apa? Staf stabil, stabilitas staf. Nggak ada ya, Salsa. Adwiyatma ada Adwiyatma? Adwiyatma Vicky. Ada, Pak. Nah, Salsa, boleh nanti saya berikutnya Salsa. Adwiyatma dulu. Enak. Stabilitas staf. Ya. Kasih gambaran seperti apa di kasus tadi. Apa? Nggak terdengar atau gimana? Putus jaringan. Coba on kamera biar kelihatan.
Ya. Jadi kestabilan staf itu seperti ini, salah satu contohnya pekerja, yaitu pekerjanya tetap tidak berganti-ganti pada hari pertama dan hari berikutnya, Pak. Terus fluktuatif jumlah kehadiran, ya toh? Stabil. Iya, Pak. Jangan sampai fluktuatifnya. Nah, sekarang 20, besok 10, nanti 15, besoknya lagi cuma 6. Nah, itu sangat mengganggu. Inisiatif tadi siapa tuh inisiatif? Salsa tadi. Udah. Iya, Bapak. Itu. Benar. Ini inisiatif mungkin contohnya kayak pemberian ide terhadap pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut modelnya mau ingin dibangun seperti apa ya, Pak? Contoh real. Contoh realnya, Neng. Ya, inisiatif memberikan masukan apa contoh. Bisa ngasih contoh? Ya. Misalnya apa? Mungkin dengan mengusulkan teknologi yang baru, Pak. Dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Contoh misalnya sekarang, ya toh? Misalnya di situ ada berbagai macam jenis bahan. Dengan kualitas yang sama, ada yang harganya relatif lebih murah. Kalau volumenya banyak, misalnya kayak semen tadi, boleh aja mereka yang punya langganan order, misalnya kalau beli order dalam partai besar semen bisa ada diskon mungkin ya, entah 1.000, entah 500 kan, kalau misalnya banyak lumayan. Demikian juga bahan yang lain, kayu, cat, ya kan? Karena berbeda ketika pembelian eceran dengan pembelian partai besar. Atau jenis tertentu. Kemarin ada yang ngasih contoh. Misalnya kaca. Di situ misalnya tertera kacanya bening. Ternyata setelah dianalisis oleh tukang dan pengalamannya, Pak, bagusnya yang riben, yang hitam. Nah, boleh. Kalau memang itu bagus, bisa diterima. Semangat tim. Nah, ini semangat tim nggak boleh kendor. Ya, kalau kendor, akan terjadi molor waktunya. Nggak kompak. Ya, harus kompak satu sama lain untuk mengisi tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Baik. Nah, waktu sedikit lagi nih. Ya. Bahan diskusi. Nah, ini bahan diskusi. Coba kasih contoh 1-2 aja deh. Dalam hal ini koordinasi. Ya, dalam contoh tadi. Ada koordinasi. Ada berapa jenis koordinasi? Dalam contoh tadi? Atau dalam teori umum? Ada dua. Sebutkan, Anissa. Koordinasi dalam seperti apa? Tadi 2 nyebut Anissa. Iya. Nah, saya bergerak ke yang B ya, Nisa. Saya bergerak ke yang B. Oh, banyak yang belum B. Ayo. Anissa. Ayo. 2 tadi apa? Bentar, Bapak. Jangan lama-lama, waktunya mau habis. Koordinasi. Itu ke yang lain dulu aja, Pak. Yang lain dulu. Aduh. Tadi Winda Suci udah belum? Winda Suci belum ya? Ayo Winda Suci. Belum, Bapak. Iya belum. Silakan.
Koordinasi ada 2 tadi disebut oleh teman kamu, Andrisa. Apa itu contoh? Koordinasi kemana dan kemana? Ya. Iya Bapak, ini saya jelaskan atau langsung contohnya ya Pak? Iya, boleh aja. Silakan. Bebas. Kalau koordinasi internal itu merupakan jenis koordinasi yang terjadi di antara berbagai bagian atau unit dalam organisasi, Pak. Nah, contohnya itu, Ya. contohnya dalam sebuah perusahaan bagian produksi dan pemasaran itu bekerja sama buat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, Bapak. Oke, boleh lah. Kalau keluar, koordinasi keluar? Nah, kalau koordinasi eksternal ini kan terjadi untuk di luar perusahaan, contoh kayak pelanggan atau pemasok ya Pak. Betul. Kalau dalam contoh kasus Ya, ini, jadi keluar seperti apa? mungkin bahan baku mungkin ya Bapak untuk pemasoknya. Ada survei dan order bahan baku, ya kan pasti berhubungan dengan siapa? Pemasok, ya. Pemasok. Bagus. Ya Bapak. Ya. Nah, beberapa bahan diskusi yang lain silakan nanti kalian diskusikan di dalam kelas ya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya, termasuk makalah dan PowerPoint nanti akan kita bahas di luar pertemuan ini, ya. Baik, waktunya udah lewat sedikit ya. Masih ada slide sedikit nih. Ternyata kalau kita lihat tuh, ya. Kalau kita lihat kembali. Nah, ini salah satu contoh. Kalau tadi bangunan kos-kosan ini udah lama ya. Kalau lihat waktunya ini bangunan-bangunan jauh sebelum Masehi. Ada yang 2000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang sekian tahun sebelum Masehi. Nah, ini juga. Kalau ini setelah Masehi lah. Ya. Nah, ini yang baru. Ini organisasi sepak bola. Nah, ternyata penerapan ya. Penerapan fungsi-fungsi, kemudian unsur dan prinsip manajemen ini walaupun ilmunya dikemukakan oleh George Terry pada tahun-tahun ke sini, tapi penerapannya, nah, yang kalian tekankan, penerapannya ini jauh dari sebelum ya, Masehi. Mereka ternyata udah menerapkan fungsi-fungsi manajemen tadi. Ya. Fungsi-fungsi manajemen tadi udah diterapkan dari zaman Bahla sampai hingga kini. Kemarin ada pertanyaan bagus. Pak, mungkin nggak ada pengembangan di teori manajemen? Itu nanti kita bahas. Baik, ini sebagai bagian dari penutup ya. Kalian sudah mempelajari konsep fungsi manajemen. Diharapkan udah paham sampai sini mengenai fungsi-fungsi tadi dari contoh mini story. Salsa ya, Sudah, Bapak. Ya. Sudah, Bapak. Semuanya. Kemudian hubungan fungsi manajemen dengan faktor lingkungan strategis. Sudah paham dari yang dijelaskan tadi? Paham ya? Dan kalian ketika nanti menerapkan dalam kehidupan kalian di sekolah, di studi, bisa diterapkan. Implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pembangunan. Nah, implementasinya, pelaksananya dari mulai planning,
organizing, actuating, controlling, hingga planning berikutnya. Mengaplikasikan ilmu manajemen dalam kegiatan organisasi. Paling tidak kalian saat ini organisasi kelas, organisasi kemahasiswaan, ya. Barangkali juga ada yang ikut di organisasi di luar kampus, ya silakan, bisa diterapkan. Baik. Nah ini ya. Nah ini karena pertemuan terakhir dengan saya ya nanti. Untuk makalah dan itu PowerPoint nanti kita akan bahas berikutnya di luar forum ini. Kalian harus lebih melengkapi diri ya dari mini story tadi. Persiapkan diri kalian nanti untuk menghadapi UAS pada minggu ke-16 ya. Insya Allah ya. Semua pada sehat? Ya, semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita ucapkan banyak terima kasih ya. Ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin lebih bagus. Oke. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Ayo. Sudah cukup, Pak. Semoga kalian tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Sampai ketemu nanti di kegiatan UAS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sukses, semangat. Saya mohon undur diri ya, saya simpan dulu ini.